Taruh di meja dulu sana. Nah, sekarang gini. Yang pakai topi ini dalam pikiran lo itu adalah Reza Rahardian ya. Itu siapa? Ini laki lo? Ini laki gue, Bang. Udah dong, jangan marah. Oh, idola lo tuh. Aspo, Pelan-pelan. Iya, iya. Kaki, minggir. Kaki siapa? Ini, miringin. Kaki siapa? Bukan kaki lo, kaki. Oh, kaki ini ya? Iya, makenin. Makan nenekin. Iya, lupa lagi juga. Senggol lagi sakit. Oh. Ampun, Bang. Kita gak ngapa-ngapain apa. Ngapain, Bang? Tadi kan lupa lewat ya. Lu sih ngomongnya. Selamat datang. Mama Is langsung membuka dengan lagu Mpok Alpa yang paling hits dan terkenal. Iya. Wah. Dalam videonya ya. Betul sekali. Keceriaan menular sampai kita sampai sekarang. Bahagianya Mpok juga. Masih suka terngiang-ngiang ya? Iya, ketawanya. Apa sih ketawanya? Ngomongnya. Kan kalau orang sono mah ngomongnya begitu ya? Iya, betul kan begitu. Gitu kan. Iya. Masak air harusnya. Kok angkat air? Masak air. Makanya itu kan udah hampir seminggu berpulangnya Mpok. Hari ini. 7 hari. Nanti Tapi malam. keceriaannya dan apa ya namanya semangatnya kerjanya tuh sampai sekarang Luar biasa. Masih kita rasain ya. Ya, duduk lu Mama sini. Udah gimana yuk? Gue pikir kita cuma mau berdiri doang. Capek kali. Mama tuh makin lama makin muda ya. Makin muda aja dia. Iya. Peres, pakai res nggak? Pakai res. Beneran. Coba lihat mukanya, coba senyum ke kamera. Orang mah lama-lama tua, ini mah makin kenceng. Bukan lagi. Kan sekarang ada namanya teknologi. Keren. Oh, iya, Gimana apa namanya? Nehlok Nogi. Teknologi ya. Tapi Iya ya kan? setelah kejadian kemarin kita kan kayak ingat lagi makin seger tuh videonya Pok Alpa yang awal-awal dia belum jual. Viral, iya. Bener. Yang cuma modal pakai kamera doang gini yang dia ngedumel Iya. gitu. Tapi itu enak kita lihat berulang-ulang ya. Sampai itu tuh kayak viral, semua orang pada bikin sampai yang alisnya sampai nyambung. Malah jadi tren ya, Mak? Itu zaman itu udah ada Instagram belum sih? Udah. Ada. Kita lihat videonya boleh ya? Ini video Pok Alpa sebelum pilar nih. Iya. Tuh, oh ya gini, kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ajak kemana kayak ini kita ya Bang? Ya Allah, begini amat ya, saban hari. Ya Allah. Lucu banget. Dia dulu penyanyi dangdut lenong gitu kan ya. Tapi itu yang namanya alis udah baplang banget. Iya, gede banget. Kayak ujung golok ya. Makanya dia kalau alisnya udah mulai tipis nih gini. Kalau gue syuting kan sering syuting bareng kan. Mah, alis ini Alpa udah ini apa namanya udah mulai botak. Udah menipis. Mudar. Lu mau pasang, ya udah yuk sekarang aja yuk. Itu kan emang suka gitu. Terus kan gue punya langganan tukang alis tuh yang ke rumah. Ya udah tuh pulang ke rumah bareng, ntar dia bikin alis. Udah ini ono ngobrol ketawa-tawa makan. Terus dia syuting lagi ke tempat yang berikutnya gitu tuh dia. Padahal bisa pakai pensil 2B ya. Jangan dong. Lu mau ujian? Nggak masuk akal, masa pakai pensil 2B? Karena hujan luntur nanti. Tapi tadi ya nggak pernah ada yang nyangka video tadi itu pembuka jalan rezekinya Mpok. Bener, karena video itu ngebuka rezeki dan sampai akhirnya dikontrak di OPJ. Pertama kali diundang, abis itu langsung jadi pemain tetap. udah. Ini ada Video videonya. pertama Mpok jadi bintang tamu OVJ. Tak, udah cakep, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ajak apa Bang, kita ini udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah, ke OPJ aja juga dirang banget. Bagaimana alisnya? Ayo bikin Maret coba. Biasanya jago bikin Ya alis. dulu nggak apa, ya Allah. Ya Allah, bagaimana? Ya gue pingsan juga dah. Ya gimana nih? Tuh.
Itu video pertama pas Po Alpa viral terus diundang ke OPJ bintang tamu baru itu. Tapi dia tuh pertama kali tuh ke acara Mama. Aku inget. Yang ada Anwar. Aku jadi host Anwar waktu itu. baru itu emang udah jadi host? Bukan cleaning service. Iya. Ada Kak Raffi, Kak Ruben, ada Anwar sama Teh Rina. Hostnya kita berempat kan. Ada Wendy juga. Ada Pak Wendy ya. Ada Ayu. Oh awalnya malah di situ, Mam. Di situ. Dangdut. Itu ada lomba dangdutan gitu. Gitu. Terus pas udah dia di babak pertama tuh dia udah juara. Harusnya kan besoknya lagi dia ada lagi. Tapi karena dia udah jadi artis, udah kontrak. Akhirnya dia terus nggak ikut lagi. Tapi di situ tuh. Kalau aku ya, aku tuh kan masih di penonton, masih bekali stand up juga belum masuk TV gitu. Kalau nontonin Po Alpa sama Anwar ya kalau dikerjain pas lagi syuting OPJ. Oh iya, sugesti. Tapi emang Alpa tuh ya kalau disuruh dikerjain. Yuk, hampir makan dia. Ngunyah aja. Kalau dikerjain ya dia paling ini. Dulu pernah ada acara di sini apa Mbak? Acara pagi-pagi apa? Bukan bisik-bisik. Bukan bisik-bisik. Jadi dia tuh di prank suruh seolah-olah tuh ntar lu bilang gini, Mama Iis kan hostnya tuh gue Billy sama Uya di sini. Terus Mama Iis nanti bakal dipecat digantiin elu. Iya. Dia nangis loh. Kalau artis lain mah kan demen ya. Maksudnya gue gimana ngomongnya? Dia mah enggak, jangan kayak gitu. Karena ini kan ini mama gua. Masa gua ngegantiin dia? Dia nangis loh. Itu baiknya Alpa tuh. Tulus. Walaupun dia dapat pekerjaan, kalau harus ngegeserin temen dia nggak mau. Bener. Tapi dia punya apa sama Anwar nih? Ada mau bikin kangen. Kalau ada yang pegang tangan lu, salaman atau apa ya ke tangan lu, gandengan atau salaman, perasaan lu lagi ada yang narik rambut dari belakangnya. 1, 2, 3. Pak, itu bagus banget itu. Apa kayak ini apa nih? Kayak silet ya? Ininya kayak silet, Pak. Kenapa? Kepalanya begitu. Salaman. Lo kemana aja? Denger gua, lu juga sama ya kalau ada yang salaman atau pegang tangan lu berasa ada yang tarik rambut lu dari belakang. Salaman tuh. Si Po Alpa dari tadi kemana aja? Kenalan. Mana aja, Bo? Ceritanya kenalan dong. Ceritanya kenalan. Adegannya lo baru ketemu. Jangan gitu. Aneh ya? Ya, Bo. Masa lu jemput gua? Siapa yang jenggot lu? Waktu zaman Kak Anwar skrupnya masih kendor ya. Iya bener deh, masih aura-auran itu. Lu ampe ini jelalatan banget. Ya Allah, Mam. Kita kayak ular Kecilan ya? Ya itu namanya kan kita kan all out kan. All out. Kita all out. Anwar, janjian gak sih sama Po Alpa? Iya, janjian. Enggak, karena kita bener-bener kayak nggak tahu apa-apa. Dan aku akuin ya, banyak juga yang nanya nih, itu Ferdian bohongan sama beneran? Itu real. Karena kan pas sebelum kita di syuting, kita tuh suka datang diginiin tangan kita nih. Diginiin kan? Iya. Dia ngomong afirmasi. Kalau yang tangannya nempel, berarti bisa dimainin di live nih. Tangan aku sama Alpa yang nempel. Ada satu ketika aku. Apa? Jadi, ini boleh disediain nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Udah nangisin aja kalau Nggak nangis. Lucu. Lucu ini. Salah saya berarti kali. Ya, jadi ada cerita. Po Alpa tiba-tiba chat aku. War, mau koper enggak? Kan aku sama ya, kalau misalnya beli koper brand-brand kan sayang mahal ya. Iya, lumayan mahal ya. Iya, itu ada tuh salah satu koper yang lumayan mahal. Set, ih mau dong, aku bilang itu. Kirimin ya, dikirimin namanya pakai ojek. Kirimin pakai ojek? Iya, koper gede banget. Terus aku pergi ke Eropa, pakai set. Sama dia enggak? Enggak, aku pakai kopernya. Kopernya itu harganya. Sama siapa? Aku. Ya ada sama itu. Apa ini? Ciri-ciri deh, ciri-ciri. Hah? Apa ini apa sama ini? Nyeng. Aduh. Nah, udah kan. Nah, terus di sana pada saat itu lagi yang lagi rame-ramenya kalau kita masuk bandara tuh barang yang iya nggak bisa masuk kalau barang palsu. Barang palsu. Iya. Set. Gue udah bangga kan pakai koper gede nih kan baru jadi artis. Louis Vuitton. Iya. Nggak bisa masuk. Gak bisa masuk? Gak bisa masuk. Dia bilang, this is fake gitu. Aku telepon,
Balikin duit gua. Kan gua udah bilang, War, itu mirror. Lu nggak ngomong. Berapa bayarnya? 25 juta. Balikin duit gua. Iya, ntar setengah gua balikin. Emang makanya kalau otak tuh jangan suka ditaro-taro. Kan nggak tahu, Mama. Jangan ditaruh di lemari mulu. Mau diapain? Katanya kamu punya ada chat-chat bareng. Atau voice note lucu? Ada. Nih. Balikinnya berapa? Itu mik. Tet, lagu Yolanda dari Kangen Band. Jangan A. Gue di rumah, nggak kemana-mana, lagi gabut, ngapa? Lu mau balikin duit gue yang 2 juta ya? Tak gue bikin viral loh, gue ketipu lagi sama temen deket. Ayo. Ketipu, mau ketipu, mau diam. Ini kita. War, mau nggak lu gue viralin? Hah? Lu udah nipu gue ya, lu nggak punya uang, terus tiba-tiba gue kasih nama lu, terus gue transfer lagi 2 juta, terus lu nggak balikin ke gue, terus sekarang lu pura-pura nggak tahu lu, mau nggak lu gue viralin? Ini pasti viral lagi, lu mau nggak gue viralin? Lucu ya. Sendiri. Lucu dah kalau begitu. Apa sih dia itu? Kayak empok, pokoknya dia kayak empok. Kalau misalnya, Po, aku mau jajan nih, apalagi kita punya duit, kan kita pengen dikasih orang gitu ya. Iya. Po, gue pengen jajan nih. Lalu lagi di mana? Di itu toko baju N&M. Iya, N&M dah begitu. Ya, itu kan. Ya, N&M. Ya. Terus ditransfer sama dia. Gue lagi syuting. Tiba-tiba dimasukin 3 juta. Besoknya, War, balikin duit gue karena aku orang lupa ya. Gue minjem duit lo, Po. Iya, berapa? 6 juta. Aku transfer 6 juta. Lah, perasaan gue aku cek lagi kan. Iya. Enggak, itu sisanya katanya gitu. Lah, sisa apa kan yang minjem? Lu. Gitu. Makanya minjemin lihat-lihat orang. Kalau misalnya Kiki, mamanya juga bakal mau. Ada yang bakal mau. Siapa? Namanya si Tengkoy. Iya. Lu mau tahu nggak? Tengkoy kebanyakan apa? Apa? Tengkoy ada tengkok letoy. Jangan kemana-mana. Kesukaan Mama. Kang Cincau nih, Keren Kang ya, di Cincau. tengah kesibukan Kak Anwar masih sempet bikin-bikin Iya begini. dong. Hebat Anwar lu. Aku langsung reel bikin dari daun cincaunya aku remes-remes. Saya nggak. Sumpah, demi Allah, demi Allah. Enggak. Iya. Kalau bohong jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. Ayo. Ayo silakan. Buat ibu-ibu yang ketinggalan resepnya, yang nggak ada di Instagram, ada di gang depan sono. Gangnya, ya. Kiki, ini sendoknya. Ya, ngaco. Ayo mah diminum mah. Ayo, Ma. Diminum apa dimakan? Iya, Cincau ini namanya Mima, minum dan makan. Mima. Cincau tuh bagus buat panas dalam. Iya. Masa? Bener buat kulit jadi Sama sintetis ini nih, Ma, ya. cookies nih, Ma. Cookies. Cookies. Tahu nggak ini cookies apa? Apa? Cookies kamu ada yang marah nggak? Minuman apa yang bikin sedih? Apa tuh? Cincauku bertepuk sebelah tangan. Tahu lagi gue. Minuman. Hah? Minuman apa yang dibilang sama teman-temannya Anwar? Apa tuh? Cincau lah ya. Minuman apa yang bisa bernyanyi? Nah, jadi, Mama pernah nggak makan cincau tuh? Minuman yang bisa nyanyi. Apa? Cincau keling manu, cincau cindeteng. Oke, Mah, jadi kayak gini, Jadi Mah. gimana? Abang itu Iya. Itu pada gue lempar mic lu ya. Iya, Warpa kan katanya memang sering banget tuh ketipu sama ya Orang. oknum orang. Bahkan bisa dibilang orang terdekatnya gitu kan. Kalau gue bilang sih itu dikarenakan beliau tuh ini Warpa nih, Masya Allah aku bersaksi. Pokoknya beliau ini orang yang baik banget. Ngelihat orang tuh selalu positif aja yang bakal. Sebenarnya tuh ya nggak baik juga sih kayak gitu. Kita harus ngelihat kan siapa yang baik gitu. Yang bikin Warpa kadang-kadang suka. Emang Alpak pernah ketipu apa aja coba? Itu pertama dia Kayak tuh pernah belanja online. Speaker dia. Dia mau beliin speaker buat Bang Hidung. Coba kan ada cerita di sini. Oh, terusnya speakernya itu harganya 5 juta. Pas dateng, tahu-taunya kopi saset di dalam dus. Cuma speaker. Biar di apa kopi saset itu dibanyakin biar beratnya sama. Terus kan sebenarnya kan kalau belanja online gitu e-commerce kan harusnya dicek dulu ya. Iya, ada review. Review sama komennya. Reviewnya. Review. Ini gue nenek-nenek aja tahu duh Alpa, lu bener-bener ya. Aku juga pernah ketipu belum lama. Masya Allah. Sering kalau kamu mah. Bukan online. Oh iya. Jadi, Sorry. Iya, tipu lagi. Ketipu lagi. Ketipu lagi. Ketipu lagi. Gitu.
ganti Kak. Kan namanya mama ya di rumah mama aku. Sekarang lagi melek medsos ya kan? Medsos ya. Medsos. Dia bilang gini, Dek, Mama habis beli ini nih, beli kursi cakep banget. Berapa harganya? Kata siapa? Kata mama aku. Lu mau berduaan di rumah? Berdua dia ngechat. Terus di telepon apa ngamuk? Bener lu ya. Orang mau cerita. Iya, kursi. Nih kirimin ke aku gitu kan. Transferin dong pakai Pituar account katanya gitu kan. Pituar account. Iya. Gituan account, gituan. Gituan account kan. Iya. Udah nih, set 5 juta berapa gitu. Terus udah, kan saya kagak pulang kan. Ciki. Terus gini. Enggak, pas ciki ada bum-bumnya enggak tadi? Ciki. Bum. Terus pas lagi cek itu langsung kan, set. Langsung. Mama aku teriak. Kata mama kamu. Kata mama aku. Ini kenapa datangnya kursi kayak gini? Emang kursi apaan? Kursinya kecil banget buat Barbie. Ya. Tipu. Kursi buat Barbie. Tadi kenapa tadi? Kok mama terpatung seperti itu? Iya. Mama kenapa terpatung seperti itu? Ada apa? Orang pesen kursi. Kan orang pesen kursi. Itu kan ada ya, Ukurannya. description-nya kan ada ya. Deskripsinya. Ukuran. Ukurannya ini ono emang enggak di lekmare sama namanya nyokap lu? mama Gambar doang. Kagak dia nggak lekma, cuma Kayaknya lekma gambarnya doang. pas lagi dipoto di zoom. Iya. Penipu emang. Iya, betul juga kayak begitu. Nontonnya Tapi tadi ya. katanya Po Alpa Oh iya benar. naik pesawat. Po apa tuh ini tahu? Dia itu merupakan salah satu pesintir perintis sejati. Nggak, merintis ya pesindir jauh loh itu. Perintis. Karena ada salah satu goal di kehidupannya. Po Alpa itu sebelum jadi artis tuh belum pernah yang namanya naik pesawat. Iya naik pesawat itu karena pas syuting di Trans 7. Pas lagi mau ke Belanda nikahnya Erina. Oh langsung ke Belanda? Iya. Masya Allah Alpa sekalinya naik pesawat sampai 16 Dibayar nggak? Dibayar sama transport? Dibayarin di cover semuanya. Nih videonya nih Po Alpa pada saat ke Belanda ya. Keren. Tuh. Nah, sekarang ini Empo lagi ada di Belanda untuk mewakili resepsi pernikahannya Terina. Sekarang itu lagi ada resepsi ya. Nah terus tadi itu Terina pakai gaun putih. Cantik banget. Si Bang Josi pakai baju jas hitam, keren banget. Ganteng, cakep, kayak gua sama hidung. Aduh, udah gitu gue malah kalah kostum lagi, kagak dibilangin sama Petion. Tuh lihat dah. Tapi nggak apa-apa, gue bangga pakai baju ini. Melestarikan budaya Betawi, gue bawa ke Belanda. Lucu banget. Happy, antusias. Dia tuh bener-bener senang banget. Apa? Positif, dia senang banget. Dan dia pada saat mau ke sono, dia pernah telepon aku. Ini gue pergi pakai apaan ya? Lu dibayarin? Aku bilang iya sama Trans 7 sama OPJ. Yaudah pergi aja. Hah? Kok lu enggak? Kagak cuma buat seorang doang gitu. Kemahalan dia tadi. Mahalan yang mintanya. Nggak ada orang baru waktu itu. Terus dia bilang Terus apa? dia bilang kayak Kok gini. masa Empok 16-nya pakai ekonomi? Siapa dia? Empok. Bernama koper waktu itu kalau nggak salah. Dia bilang kayak ini gue harus kemana? Kan aku juga belum pernah keluar negeri waktu itu kan. Iya. Ke ini, ke apa yang bikin paspor tuh imigrasi ya? Imigrasi. Iya, ke imigrasi, Po. Kayak gitu. Ya. Lu punya kenalan orang Kayak imigrasi nggak? irigasi nggak? Irigasi Mama Terus dia langsung kenal. Aku kenalin sama orang imigrasi buat bikin ituan, bikin si password itu. Paspor. Dia nelpon aku nyampe. Beb, gue udah nyampe. Gue di sana disuruh makan ikan mentah. Di mana? Di Belanda gitu. Ya, apa? Apa iya. Ini makannya bagaimana ya? Katanya gitu, udah nikmatin aja. Tapi gue gak suka bau. Udah, lu depan orang jangan muntah-muntah ya. Ntar lu diomelin, aku bilang kayak gitu. Walaupun norak ya. Tapi lucu apa tuh. Apalagi? Banyak banget. Wah. Pernah makan. Iya, pernah. Aku juga pernah. Ya belum pernah, nggak sombong. Nggak sombong, dia pernah makan. Kita Mama ini pernah makan. Enggak, yang cerita yang makan dikiloin, yang kalau nggak habis dikiloin coba cerita. Ditimbang. Makan daging. Iya daging. Kan makan daging. Jadi ini makan all you can eat. Bakaran. Aice ya, all you can eat ya. Kalau harusnya kalau makan all you can itu Harus makan habis. secukupnya aja. Iya. Kalau lu kebanyakan sisanya yang nggak dimakan harus ditimbang. Iya. Tapi lu apa yang lu lakuin ke Alpa? Jadi kita berdua nih, set, dia habis gajian tuh. Ayo gue traktir, kata dia gitu. Udah jangan masing-masing aja. Makan nih, cik. Ini kayak prasmanan. Bumbunya mana dari tadi?
Ini boleh ngambil semuanya? Boleh. Kata siapa? Kata Polpa. Dia ngambil tuh, semua diambil. Banyak banget ya? Banyak banget ngambil daun, ngambil daging, ngambil Lalapan ikan. kali ya maksudnya? Iya. Bukan lalapan. Daun Korea itu. Daun Korea. Iya. Penuh. Aku cuma ngeliatin doang. Apanya yang penuh? Itu dagingnya sama ikannya. Gue tonjok sekarang. Jelas. Jelas biar. Iya. Mama belum tahu tadi makanya dikasih. Daging, sayuran, terus ada mie-mihan, ada kerang-kerangan, ayam-ayaman tuh. Iya. Semuanya penuh. Terus dimakan. Cek. Mau dibakar apa direbus? Ada direbus sama direbus. Ada dibakar sama direbus. Kata dia gini, Waduh, War, gua kenyang. Udah kenyang. sabar dulu. Kita dikasih waktu 1,5 jam. Ngobrol dulu, ngobrol. Cek ngobrol. Biar turun. Iya, biar turun makanya. Lu berduaan doang nih? Berdua doang. Bisa makan berduaan terus. Kan berduaan doang ya. Terus Konsep. dia kenyang. Dia begini. Kata gitu. Pok, ada orang-orang jangan begitu lu artis. Oh iya. Makan lagi. Wah, tapi sumpah, ini gua bungkus aja ya buat si Shirley sama si Idung buat anaknya. Iya. Gitu. Gak boleh, karena kita makan di tempat, kata gitu. Iya. Terus kalau nggak habis gimana? Ini ntar makanan semuanya ditimbang. Kita akan didenda per gramnya. Aku bilang, ya udah, sono Gi, lu ke dapur lu nimbang. Aku bilang kayak gitu. Dia malah ke dapur tuh ngapain? Nyari timbangan daging, disangka dia yang ditimbang badannya. Kan kalau di tempat restoran daging kan suka ada tau gak sih timbangan yang kayak rongsok buat daging? Iya. Itu dia gotong ke tengah. Terus dia nimbang tuh. Dia nimbang di situ. Wah, ini gua udah nimbang, cara ngitungnya gimana? Manajernya datang. Itu ngapain? Nggak tahu tuh berdua ngapain. Tapi emang Alfa tuh lucu ya. Tuh kayak dia pertama kali nyanyi di tempat mama itu ada hadiah duit. Hadiahnya tuh duit cash gitu. Dia tuh pertama kali pegang duit segepok itu ya di situ. Berapa itu duitnya? 7 juta. Ya Allah. Jadi kayak yang aduh pertama kali banget ini pegang duit segini gitu. Tapi dia tuh alhamdulillah lah. Maksudnya dari pertama kali datang sampai sekarang dia nggak ada. Itu lancar ya karirnya. Alhamdulillah. Kerjaannya banyak aja tuh anak. Kalau nonton Sobat Miskin zaman Papa Marcel ya. Iya, Mama Marcel. Kan lucu banget setiap kali ekspresi dia pas ke rumah orang kaya gitu. Wakilnya ekspresi. Aku sih nontonnya kayak gue kalau rumah orang kaya begitu banget bakalan kaget, terkesima. Maksudnya Kiki itu jadi referensi Po Alpa buat dia ngebangun punya rumah sendiri. Iya. Oh benar. Jadi dia punya mimpi juga. Bener, Mam. Gitu. Hebat, Iya, dia bener hebat. Alpa tuh tipikal hebat. Maksudnya dia tuh bisa, nggak tahu aku juga kadang suka heran ya. Kadang kalau aku kan ibaratnya suka gampangin ya. Udah bayar aja, bayar aja. Kalau Polpa enggak. Perhitungan. Dia pernah bikin rumah yang kemarin. Kan ada lampu orang kaya tuh yang pada ngerumbai itu. Betul. Dia pergi ke sono ke pasar yang di Kenari. pasar lampu Kenari. Dia nyari sendiri. Iya, pergi sendiri. Wah, gue udah masang lampu nih. Iya. Kayak gitu. Berarti dia bener-bener orangnya sangat apa sih kayak gitu? Detail. Detail ya. Detail. Iya. Ngapain dia? Ngapain dia detail? Ngapain? Iya, ngapain dia? Itu di detail mentilin pilih nih. Pilih. Mau tahu Polpa detail ngapain? Jangan kemana-mana. Ate ada untuk Mama Is dan juga Mama Uus. Mama Is, bagus. Uus. Tadi Anwar bikin cincau, lu apa? Ini mystery box nih, Mama. Buat Mama. Ada ceritanya ini. Berdua. 1, 2, 3. Ada apa tuh? Buat Anwar itu berarti. Buat Anwar ini. Jaket mah. Oh iya ini mah ya Allah. Nah ini kan Anwar ya. Ini dari Po Alpa. Emang iya? Iya. Ini mahal tau? Iya, McQueen. Nih, aku mau cerita. Ulang tahun aku kemarin nih ngirim. Aku mau bacain ya. Tadi HP aku mana? Iya, Alpa baik kalau sama lu ya. Ih, Masya Allah. Mama kan nggak bagi-bagi sama dia. Iya. Masa kate-kate banget. Nih aku mau nih lihat nih ya. Aku mau bacain ya. Ini ulang tahun kemarin nih. Jam 12. Hai bestiku, selamat ulang tahun ya. Aku bingung mau ngucapin apa untuk kamu. Tiada kata, tiada lagi untuk mengucapkan kata terindah dari mulutku yang indah ini. Hanya doa yang terbaik untukmu di hari lahirmu. War, happy birthday ya. War, selamat ulang tahun ya. War, mau minta kado apa? Gue bingung mau ngadoin apa. Kambing apa ngadoin gajah ya? War, please ya minta kado apa. Jangan susah-susah ya War. War, gue bingung War. War, gue takut lu kecewa sama gue War. War, please ya jangan marah War.
War mau kado apa sebut aja War. Jangan bikin gue bingung War, kata gitu. Itu lu kagak balas. Terakhirnya Lu nggak balas. Aku balas. Tapi dia kan ke kelelawar. War werewolf. Itu Lu jam akhirnya minta kado apa? Akhirnya minta kado apa? Kado angus ya, katanya angus. Aku balas gini, Masya Allah Po, makasih banyak ya. Angus, udah keluar. Walau belum jam 12 tapi nggak apa-apa, semua udah baik. Dari lu dijabah Allah. Sekali lagi makasih ya, lu sahabat gue terbaik. Udah aku nggak minta apa-apa. Terus akhirnya dikirimin ini sepatu. Iya, besoknya tiba-tiba dia ngirimin lah foto sepatu nih. Sepatu. Ya, mau sepatu yang mana? Pilih. Dia akhirnya ngomong, War, gue udah nyari toko sepatunya demple. Dibilangnya demple itu pendek. Iya. Cuman sepatu ini yang ada haknya tinggi, karena lu kan suka pakai yang tinggi-tinggi. Ya udah dia ngasih nih. Terus pas sudah itu aku nggak aku pakai. Lu mah enggak, kenapa enggak dipakai? Karena pada saat itu aku sayang. Karena kan sepatunya kan mahal. Kalau sepatu mahal paling cuma kayak buat manggung-manggung aja. Dia ngomel. Udah berapa kali lu kerja sama gua nggak dipakai? Oh iya lu pernah ngasih sepatu sama gua ya? Aku bilang kayak gitu. Terus aku bilang, iya Po besok gua pakai. Akhir-akhir pas sudah mau meninggal baru aku pakai. Oh ini baru aja dipakai. Terus lu jaga dong ini kalau habis pakai sepatu tuh dibersihin dia. Dia mah orangnya Yunita lah, Yunita. Jember dia mah orangnya. Iya emang dulu jorok aku ya. Dorong kalau Jadi nggak kalau pakai. ini kan barang mahal, dijaga. Ini barang mahal, Iya Jaga. lagi. Terus ini apa? Nah, Sama ini. Kalau Kalian. ini tuh baru-baru. Karena pada saat itu kan aku foto pernah jadi salah satu brand yang pernah aku bilang. Salah satu brand baju. Terus dia pergi deh ke suatu mall, dia bilang, War, gue lagi ada tempat toko ini nih, yang tempat lu jadi di brand itu. Terus dia bilang, gue bisa minta baju di sana nggak ya? Kata dia gitu. Lu minta aja sebut sama gue. Aku bilang kayak gitu kan. Emang iya? Padahal bohongin dia. Bener. Terus tiba-tiba dia ngasih ini. War nih gue dapat ini. Lu minta Po? Enggak, gue beli buat lu gitu. Ih baik banget. Baik banget. Dipakai terus nih ya. Kalau buat gue aku. terakhir yang waktu beliau syuting di sini, dia sempat nyeletuk begini. Diki, ngapa ya kalau lu ngomong, gue mau demen banget, lu resep gue malu, kata dia begitu. Gitu. Kata dia ketawa kalau aku nyeletuk tuh dia ketawa melulu, katanya lu Betawi ya iya gitu. Makanya dari tadi tuh gue dengerin si Diki ngomong, gue ketawa mulu, kata dia begitu. Yang terngiang-ngiang Itu aja ya, Bang? terngiang-ngiang mulu sama gue. Oh mama mah dekatnya pas dari kapan mah? Udah lama ya pokoknya dari sejak acara yang di itu dia kan sibuk OVJ itu karena OVJ kan dulu hampir tiap hari kalau nggak salah ya tiap hari. Terus kita tuh punya grup geng liwet. Iya. Oh, iya. Isinya gue, Anwar, Cita, Nita Talia, ini apa, Oki Lukman. Oki Lukman gitu, suka ke rumah mama tuh. Umpamanya kalau sore-sore ntar pada pulang syuting nih, ntar Nita Talia yang masak di rumah. Oh ya. Terus malam pada datang tuh kita bikin liwetan yang digelar gitu loh. Ya, Makannya bancakan. barengan bancakan gitu, itu Iya, seru. iya, seru Dan ya itulah kalau umpamanya dia abis syuting dari sini nih pagi, nanti mau nextnya syutingnya mau ngapain lagi gitu. Dia kadang suka ke rumah, Mah. Ke rumah ya, dia suka cerita-cerita gitu loh soal apa. Tapi kadang-kadang yang gue kesel sama dia tuh cerita setelah dibohongin kejadian. Aku bilang gini Pak, apa-apa tuh cerita tuh sebelum. Kalau setelah selesai tuh udah tinggal menyesal. Udah dikasih pandangan-pandangan gitu. Kalau mau begini tuh harus begini. Tapi kadang-kadang mungkin dia ngerasa ya dia lagi punya uang, terus dia kayak pengen pendapatannya tidak hanya dari tempat syuting kali ya. Sebenarnya kan nggak ada salahnya. Cuman kita nih, aku sampai selalu bilang sama dia, Pak, kita nih ngumpulin duit tuh susah ya. Ketika sudah terkumpul, lu sayang banget karena kalau ditipu tuh dia miliar-miliar loh. Iya betul. Iya, aku bilang gini, sayang loh. Makanya kalau mama sih nggak berani Pak kalau bisnis. Aku bilang mama aja tuh nggak berani bisnis. Mendingan kita tabung atau beli tanah. Udah deh kalau lu mah kata gue beli tanah, bikin kos-kosan. Kata gue gitu. Tanah itu harganya naik terus, barangnya nggak akan hilang. Udah mendingan itu deh daripada lu bisnis ini ono kucrut kata gue. Bisnis skincare lah, mau bisnis baju apalah. Akhirnya nggak ada tuh yang kejadian. Udah jadi ya. Dan for info aja ya, ini Po Alpa itu di sini di acara OTW udah 4 kali. 4 kali bintang tamu. Ya, Di sini? Iya. Yang tamu tetap ya saya. Ya, bintang tamu. Reguler. Alhamdulillah setiap beliau kesini tuh selalu Membawa penontonnya banyak, keceriaan. hampir juga membawa keceriaan banget. Kata kreatif telepon, oh udah ada yang ketipu lagi belum? Kalau ketipu lagi ayo kemarin. Oh ketipu. Nungguin Ketipi gitu. Bener. ya. Oh, TV. Oh ketipi. Waktu itu pernah Paul lagi hamil. Kita kan suka makan-makan ya kalau OTW. Pas banget makan kita rujak. Rujak. Iya. Ternyata Empok juga lagi ngidam rujak. Betul. Rujak apa itu yang diminta tuh? Rujak itu tuh. Ayah rujak. Rujak kali. Itu ayam rojak. Bercandaan
bundar bercanda aja. Iya. Yang paling enak tuh ngeliat Walpa udah masuk segmen nanti ya, biasanya segmen terakhir kan makan. Dia tuh makan tuh udah nggak serius ngobrol, pengen makan. Udah makan lupa buat ngobrol. Sama kayak ini nih sebelah saya si bundar nih. Kau pernah juga diinjek ya? Iya. Apa lehernya? Ya, kakinya dong. Itu gimana ceritanya? Pas itu mah di itu tempat briefing. Ngapain? Lagi di sebelum kita syuting. Kan waktu Papa kesini lagi hamil, Kiki habis keguguran mah. Nah pas kan, Kiki lu keguguran ya? Iya Mpok. Sini lu gue injek nih, gue kan lagi hamil kata gitu. Oh di sini tuh waktu itu gue lihat ya. Perutnya? Perutnya di kakinya. Jempol. Kan mitosnya kalau jempol orang yang belum hamil diinjek sama yang lagi hamil, pulang. Oh gitu, itu mitosnya orang Betawi. Iya. Kayaknya orang Sunda juga gitu, orang Jawa. Tapi Jawa juga. alhamdulillah ya lu. Udah nular ya cantengannya ya. Enggak dong. Hamilnya. 2-3 bulan kemudian ketemu lagi di ruangan situ. Iya, syuting lagi bareng. Bareng. Kiki dalam keadaan lagi hamil. Dia juga lagi hamil. Lagi hamil juga, makanya anaknya Empok sama Kiki cuma beda 4 bulan. Iya benar ya. Gabir kembar tuh dia waktu itu yang injek kan. Nggak tega nginjeknya. Mami belum lihat, aku bisa sulap. Aku kan merubah dia menjadi tangan Doraemon, kasih tahu. Iya. Tangan Doraemon. Kecil banget. Tangannya kecil. Tangan Doraemon gitu. Kecil-kecil punya anak kecil. Iya. Tapi hikmahnya tuh kalau dari aku pribadi ya, cara beliau menceritakan bahwa dia lagi dapat musibah atau abis ditipu, itu orang itu lempeng-lempeng aja kayak bukan masalah besar gitu, maksudnya dibawa ketawa. Terus gimana Pok? Duitnya nggak dibalikin? Biarin dah kita. Kita gampang cari rezeki lagi. Ya Allah, padahal itu kan yang bikin nilainya bukan 100-200 ribu gitu kan. Tapi udah beres semua kan? Udah beres belum sih? Kalau yang satu udah beres, kalau yang kedua nih gue nggak tahu deh. Yang kedua udah alhamdulillah. Udah semua kan, udah beres kan? Udah ada yang dicicil. Ada yang cicil ya, yang sebulan di semua dicicil. 20 juta. Semua dicicil, tapi maksudnya paling nggak udah beres kan? Beres. Udah sih alhamdulillah. Yang orang pertama udah, tapi orang kedua belum. Yang dicicil kan? Tapi gue sempet Yang dicocol ada? Ya yang dicocol ditanya-tanya, kasih tahu tangan Doraemon. Pakai berani nyocol. Pakai Doraemon. Kan tadi kan pamer sepatu, dikasih jaket, sebenarnya Papa juga ada kasih pemberian. Oh iya, ngasih apa Kak? Ngasih playmat buat Kaya. Oh iya bener. Cuma gede banget. Bisa dibawa? Tuh, nggak bisa. Wah bohong. Ya kita nggak percaya. Oh lihat. Itu apa? Oh lihat. Enggak, tapi gue saksi. Gue pernah lihat soalnya di posting sama lu kan ya. Oh bener? Enggak gitu, aku ambil playmat ke sini. Jangan. Jangan macet. Bukan hanya Palma juga, kita punya ada satu rahasia yang orang-orang belum tahu. Apa? Diki, Abang Diki. Ya Kiki, maju. Kiki, kasih tahu tangan Doraemon. Tangan Doraemon lagi. Terasa subur, semakin kau jauh, semakin terasa tegang. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam. Saatnya kita masuk di segmen favorit Ate. Sebenarnya segmen ini segmen yang bukan favorit Ate banget. Kenapa? Iya. Ada satu host juga yang kalau lagi segmen ini nih, Mam, kagak ada suaranya, Mam. Iya. Ada dia bilang dia tuh sambil nunggu begini. Langsung lembok aja. Begitu dia. Siapa itu? Coba. Ada deh, pokoknya kita ngobrol aja nanti kita tahu deh. Apa ini Anwar? Ini apa Pak menunya? Kenapa aku nyiapin soto tangkar dari Betawi? Karena Bapak itu suka banget sama pisang goreng. Nggak ada urusannya dong. Soto tangkar. Soto tangkar. Pisang goreng. Di mana tuh korelasinya? ya emang ada korelasinya. Tapi Karena sama-sama orang Betawi aja makanya nyiapin soto tangkar. Oh begitu. Jadi Pisang soto goreng tangkar. soto tangkar. Cakep. Mending diem daripada bertengkar. Iya. Ayo kita makan. Makan. Jadi kenapa namanya tangkar ya ibu-ibu? Karena tangkar ini bahasa Betawinya itu dia iga sapi. Ikan wader, ikan lemon. Cakep. Tangan lu bundar kayak Doraemon. Ayo makan. Ini dong. selamat makan.
Aduh ini tangkar enak banget nih. Ini urat-urat manja nih. Urat manja ya. Dan aku lagi diet, tapi kan nggak enak kalau nggak ngehargain yang masak yang Gue udah masak dari pagi ini kagak dihargain lu. Kasihan tuh si Mangap tuh. Ada nama Mangap. Kasihan si Mangap. Nama Mangap. Selamat makan. Bismillah. Makan. Gitu. Enak banget. Bagaimana rasanya, Mam? Ini buatan ke Anwar loh, Mam. Ini ototnya udah lemes kayak gini diapain ya, Bang? diurut ya. Ini kita cari sapinya yang gak banyak gerak tapi pendiam. Iya. Sapi introvert, ya yang gak bergaul keluar. Sapi pendiam. Kita foto. Diajak kemana-mana selalu aja Diam aja. Ini gak banyak uratnya dia. Iya. Begitu sapinya ya. Begitu sapinya ya, kata dia. Kok di situ ngambil. Si Bunder. Enak banget loh, aku bangga ini. Tapi yang ngomong soal Alpa ya, Alpa tuh walaupun orang Betawi kan kalau ngomong suka cablak sembarangan kayaknya ya. Iya. Tapi dia secara etikanya baik. Emang bagus mah dia. Sama orang yang lebih tua tuh dia menghargai, sama anak baru aja kan ya. Iya betul. Nyapa gitu, itu tuh kita bisa kelihatan anak-anak yang biasanya soalnya gini, ketika dia lagi mulai naik, nah orang jadi tahu dia suka gini. Itu tipe-tipe orang yang etikanya nggak baik. Emang ada, Mam. Sebutin, Mam. Inisial. Kalau dia ngomong itu valid udah. Karena for information, karena Mama Is ini sudah digadang-gadangkan menjadi mamahnya artis Indonesia. Rumahnya menjadi base camp. Buat kita semuanya yang baru-baru sering kulo nuwun, Mah, begini-gini. Mama sering banget nasihatin semua orang-orang. Ya, tapi ada aja banyak banget yang Siapa coba sebutin dong? Yang ono ya? Ya enggak, pokoknya gini nih. Ada gue pernah kejadian di airport. Kalau gue zaman dulu, kalau ketemu orang yang lebih tua, nggak usah lo ngomong senioritas, menghargai orang yang lebih tua. Samperin, datengin, salaman, mau kemana ibu, mau kemana mas, Iya, bener. kemana bang, ya kan? Ini nggak di sebelah gue nih, petantang, peteteng. Sebelah mama pada sebelah, pas banget. Waduh. Kata gue, ini anak bukannya ini ya? Gue tanya sama si manajer aku kan, iya. Udah gue ya karena dia nggak negur, gue males lah. Penyenyong. Cewek lagi. Lagunya baru satu aja repot banget hidupnya. Cewek lagi. Baru satu bahas lagu. Cewek. Apa ya, Mam? Udah kan ya, udah petantang. Udah ini pertama kali. Berapa bulan apa berapa minggu lagi ketemu di airport begitu lagi. Nah, ketemu lagi. Sering bareng berarti Mame? Ya nggak sering bareng tapi Kita cari ya sering bareng sama Mama. Eventnya beda tapi ketemu di airport gitu lah. Gue kan orang yang paling males kalau disuruh ke lounge tuh. Gue makan demennya jajan. Kalau di lounge kan kayak makanannya gitu-gitu aja. Gue mah jajan sama anak-anak sama kru gue gitu. Dangdut apa pop, Mah? Udah deh Kepo. Kita kepo doang. Makanya buat kalian nih, kalian kan juga namanya lagi naik nih. Alhamdulillah ya Allah, bismillah. Nggak ada ruginya lo nyapa orang. Bener tau, Ma. Nggak ada ruginya lo berbuat baik. Jadi kayak apa gini loh, ketika kita nggak ada kan katanya kalau harimau mati meninggalkan Belang. Kalau manusia mati meninggalkan Gading. Gajah mati meninggalkan gading. Gading mati meninggalkan belang. Kok lu manusia mati meninggalkan gading? Gading Martin itu. Gading Martin. Beda. Jadi kan ketika kita nggak ada tuh, orang tuh akan mengingat kebaikan kita. Ya Allah, orang baik tuh akan Nggak ada kelihatan salahnya loh kita tuh berbuat baik. Apa sih susahnya cuma ngomong, War, apa kabar, lu mau kemana, ya kan? Iya. Tapi mudah-mudahan gitu, Anwar lo mau kemana? Bagi duit dong. Iya, 200 ya gitu. Banyak gini, Bade. Banyak. Gimana? 200 dong? Bener kata Mama pokoknya. Tuh lihat tuh. Lihat. Oh, dia betul doang, Mam. Kalau Bener ya, terbukti nggak? Ada ngobrolnya nggak ini? Bener kan? Ternyata dia orangnya. Ternyata dia. Sumpah enak banget tuh ini. Tuh aku sampai bangga Ini loh. approve ini. Approve ya, abis aku tuh best enak. Pokoknya apa yang selalu menjadi kenangan kita sama Po Alpa, bakal kita ingat terus. Kita nggak bakal kebaikannya, lucuannya, karya-karyanya. Jadi ini kan kebetulan 7 harian Po, kita doain ya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya Po diterima. Ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat Bang Idung juga, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Buat jaga anak-anak ya. Iya, buat jaga anak-anaknya juga masih pada kecil-kecil ya. Lanjutkan perjuangannya Po Alpa ngurus anak ya. Terakhir pas aku nengok di rumah sakit RCPP, itu Po Alpa tuh ngomong apa ke aku? Dia ngomong gini, War,
itu 5 hari sebelum Po Alpa nggak ada ya kan itu 5 hari mah gitu ya. Dia ngomong gini. Gue izin sebelum dilanjut airnya boleh nggak? Air. Apaan? Air minum. Agak seret. Seret. Ini mama. Ini mama. Iya. Kamu lompat sih minta orang minta air lu takut. Tadi pas bukannya aku masuk motong pas kamu ngomong mama udah begini. Maaf. Begitu tadi mama belum lupa air ya Allah. Maaf ya. Maaf ya jadi nggak enak ini. Jadi ganggu nih tadi mau ngomong jadi nggak jadi. Lanjut gimana War? Lanjut. Dari gading, tentang gading tadi. Jauhan kali kalau itu mah. Ingat nggak sih waktu itu kan kita kan di sini sempet yang aku ngasih tahu kondisi Po Alpa di RSPP yang aku ke Kiki. Aku bilang kita kapan nengok? Ya nanti ya kalau misalnya kita lagi bareng gitu kan. Terus aku nengok tuh malam-malam ke sana sama tim akuan. Dia masih sehat yang aku upload di foto. Terus Po Alpa ngomong gini sama aku. War, lu inget ya, lu ntar kalau nikah kasih gue kebaya warna pink. Karena dia suka banget warna pink kan. Karena pas waktu adik aku nikah kan aku ngundang Po Alpa. Dangdutnya dangdut Po Alpa yang nyanyi. Pas aku mau bayar, dia nggak mau. Kan dangdut gede kan. Oh Masya Allah. Dia nggak bilang, nggak mau Po, buat uang ngendang, buat penyanyi. Enggak. Jangan, ini terima, aku bilang kayak gitu. Dia nggak mau. Terus dia nungkulin. Alpa tuh baik banget sama kamu. Banget. Kamu sedekah atas nama Po Alpa ya. Iya, makanya bener langsung mah. Terus bilang, War inget ya nikah. Itu yang nempel di telinga aku. Itu kan berarti dia mengingatkan aku ya. Ingat War, kalau nggak ntar Po Alpa datengin mulu tiap malam. Aku nikah. Kita lagi ngobrol nih Mam. Nih si Bunder nih udah habis. Dia tulangnya doang nih. Bener-bener ya lu Bula. Aduh. Pengen ngelihat keseruan Kiki pas lagi makan, makanya nonton OTW terus. Mami makasih banyak ya. Makasih. Jangan lupa selalu saksikan OTW jam 8.30 Sabtu Minggu hanya di Trans Studio.